Oke teman-teman, balik lagi bersama Yuga Recover Indonesia. Konami sudah merilis banyak sekali TCG set di Yu-Gi-Oh! Sejak tahun 2002. Dan mungkin kita penasaran, set mana aja sih yang kartu-kartunya itu paling broken? Nah, kali ini saya akan mengurutkan set-set dengan kartu-kartu terkuat yang secara status pernah masuk ke Forbidden and Limited list di TCG. Jadi kalau suatu kartu pernah masuk Forbidden, kita kasih bobot 3. Kalau pernah masuk Limited dan belum pernah masuk Forbidden, kita kasih bobot 2. Terus kalau pernah masuk semi limited dan belum pernah masuk limited maupun forbidden, kita kasih bobot 1. Nah, penasaran kan set apa aja yang paling kuat berdasarkan kartu-kartunya yang pernah masuk ke Forbidden and Limited list? Langsung aja kita cus ke yang nomor 10. Nomor 10 ada Raging Tempest. Raging Tempest adalah sebuah booster pack yang pertama rilis pada bulan Februari 2017. Secara garis besar, set ini menambahkan kartu-kartu yang digunakan oleh tokoh-tokoh anime di Yu-Gi-Oh! Arc 5. Tapi set ini lebih terkenal karena juga memperkenalkan archetype Zodiac, salah satu archetype paling broken dalam sejarah Yu-Gi-Oh! Di TCG. Kartu apa aja sih di set Raging Tempest yang pernah masuk ke Forbidden and Limited list? Jadi inilah wajah-wajah para napi di Raging Tempest. Dari yang pernah kena Forbidden ada Zodiac Dryden, Zodiac Broodbull, True King Litosagim the Disaster, dan Deathgrass Lux Greener. Terus kartu-kartu di Raging Tempest yang pernah masuk ke Limited dan belum pernah masuk Forbidden ada Zodiac Barrage, Zodiac Ratpier, Miscellaneosaurus. Nah, itu dia sehingga Raging Tempest memiliki bobot kekuatan sebesar 18 poin, membuatnya menjadi salah satu booster box yang paling OP yang ada di Yu-Gi-Oh! TCG. Kemudian nomor 9 ada Dark Crisis. Dark Crisis adalah sebuah booster pack yang dirilis pada bulan Januari 2003, salah satu set paling jadul dan bisa dikatakan salah satu terbroken dengan bobot kekuatan sebesar 19 poin. Dan Dark Crisis juga telah memperkenalkan kartu-kartu broken yang beberapa tahun berikutnya melegendaris. Siapa saja mereka? Perkenalkan para napi dan mantan napi yang ada di Dark Crisis. Ada Tsukuyomi dan Butterfly Dagger Elma. Terus kartu-kartu yang pernah masuk semi limited tapi belum pernah kena banned ada Vampire Lord, Reflect Bounder, Skill Drain, Ojama Trio, Didi Warrior Lady, dan Final Countdown. Dan kartu yang hanya pernah masuk ke semi limited ada Dark Scorpion Chick the Yellow. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa set Dark Crisis punya broken level sebesar 19 poin. Nomor 8 ada Metal Raiders, sebuah booster set jadul rilisan Juni 2002. Metal Raiders adalah set legendaris yang pertama kali memperkenalkan kartu jenis Counter Trap. Selain itu, set ini juga terkenal karena banyak sekali staple legendaris di dalamnya. Dengan mengantongi power level sebanyak 23 poin, angka yang cukup fantastis hingga menyentuh kepala 2. Siapa saja sih kartu-kartu broken di Metal Raider ini? Kita sambut ke-7 kartu Forbidden-nya. Ada Mirror Force, Change of Heart, Heavy Storm, Sanggan, Magician of Faith, Witch of the Black Forest, dan Counter Trap Solemn Judgment. Metal Raiders juga punya kartu yang hanya pernah masuk limited, yaitu Mask of Darkness. Gak heran dengan keberadaan kartu-kartu tersebut membuat Metal Raiders menjadi salah satu booster set paling broken dalam sejarah Yu-Gi-Oh! TCG. Nomor 7 ada Invasion of Chaos. Berikutnya adalah Invasion of Chaos, lagi-lagi sebuah booster set yang masih tergolong sebagai set jadul keluaran Maret 2004. Menggambarkan namanya, Invasion of Chaos terkenal karena dibekali kartu-kartu kuat seperti monster Chaos di dalamnya. Siapa yang menyangka kalau dominasi kartu-kartu Chaos dan beberapa kartu lainnya bisa mengangkat Invasion of Chaos menjadi salah satu booster set terbroken dengan bobot kekuatan sebesar 25 poin. Dan inilah wajah para narapidana di Invasion of Chaos. Ada Chaos Emperor Dragon Envoy of the End, Black Cluster Soldier Envoy of the Beginning, Dark Magician of Chaos, Dimensional Fusion, Chaos Sorcerers, dan Self-Destruct Button. Kemudian kartu-kartu yang pernah masuk ke limited tapi belum pernah ke banned ada Smashing Ground, Primal Seed, dan Compulsory Evacuation Device. Dan in the end, kartu yang hanya pernah masuk ke semi limited ada Manticore of Darkness. Itulah sebabnya Invasion of Chaos berhasil mengantongi 25 poin broken level dengan status Forbidden and Limited list di dalamnya yang ternyata cukup beragam. Berikutnya nomor 6 ada Legend of Blue Eyes White Dragon. Legend of Blue Eyes White Dragon adalah booster set pertama yang dirilis di TCG, yaitu pada bulan Maret 2002. Siapa sangka kalau booster set perdananya Yu-Gi-Oh! TCG bakalan menjadi salah satu yang paling broken sepanjang sejarah berdasarkan status Forbidden and Limited list di dalamnya. Karena pasalnya booster set ini berhasil mencapai 26 poin broken level. Langsung aja kita kenalan sama para residivis Legend of Blue Eyes White Dragon. Pertama ada Mouse Reborn, Dark Hole, Raigeki, dan Pot of Greed. Set ini juga punya cukup banyak kartu yang pernah limited dan belum pernah masuk ke banned, yaitu Fissure, Swords of Revealing Light, dan kelima Picisan Exodia ya.
Gak heran ya bisa capai 26 poin. Toh set perdana ini disokong sama kartu-kartu limitednya yang jumlahnya cukup beragam. Nomor 5 ada Pharaonic Guardian, sebuah booster set yang rilis pada bulan Juli 2003. Set ini sebenarnya lebih memperkenalkan tipe dan support zombie termasuk counternya, yaitu Gravekeepers. Tapi set ini digantongi oleh bejibun staple-staple powerful dan overpowered. Bahkan Pharaonic Guardian berhasil mencapai bobot yang sama seperti kekuatan set Legend of Blue Eyes White Dragon, yaitu 26 poin. Dan inilah wajah-wajah kriminal di set Pharaonic Guardian. Ada Ring of Destruction, Trap Dashut, Metamorphosis, dan Mirage of Nightmare. Gak lupa juga kartu-kartu yang pernah masuk ke limited tapi belum pernah ke ban, ada Book of Moon, Terraforming, Reckless Greed, Spirit Reaper, Reasoning, Royal Tribute, dan Book of Tayo. Dan itulah yang menyebabkan booster set Pharaonic Guardian menjadi salah satu set terkuat yang pernah ada. Nomor 4 ada Magic Ruler. Magic Ruler atau Spell Ruler pertama rilis di TCG pada bulan September 2002. Magic Ruler terkenal banget akan reputasinya sebagai booster set paling broken menurut kebanyakan player. Tapi karena saya merankingnya berdasarkan kartu-kartunya yang pernah masuk ke Forbidden and Limited list, Magic Ruler hanya menduduki peringkat keempat dengan broken level sebesar 30 poin, angka yang gak main-main juga. Magic Ruler terkenal karena memperkenalkan banyak sekali kartu spell powerful, termasuk juga ada reprint Pot of Greed di dalamnya. Dan inilah ke-8 kartu laknat yang pernah jadi tahanan Konami. Ada Snatch Steal, Delinquent Duo, The Forceful Sentry, Confiscation, Painful Choice, Giant Renade, Cyber Jar, dan Pot of Greed. Dan beberapa kartu yang pernah masuk ke limited dan belum pernah ke banned ada Upstart Goblin, Mystical Space Typhoon, dan Megamorph. Gak heran kalau bisa capai 30 poin broken level. Nomor 3 ada Lord of the Tachyon Galaxy. Dari tadi kita disuguhkan dengan booster box jadul rilisan awal 2000-an. Kali ini ada juga booster set yang lumayan modern yang pernah dikecam sebagai set terbroken dalam sejarah Yu-Gi-Oh! Lord of the Tachyon Galaxy, rilisan Mei 2013. Set ini terkenal sekali karena telah memperkenalkan kartu-kartu broken yang pernah membawa game Yu-Gi-Oh! Ke dalam salah satu format permainan paling gak sehat yang pernah ada. Set Lord of the Tachyon Galaxy inilah yang melahirkan anak-anak bejat seperti Tidal Dragon Ruler of Waterfalls, Blaster Dragon Ruler of Infernos, Tempest Dragon Ruler of Storms, Redox Dragon Ruler of Boulders, Reacton Dragon Ruler of Pebbles, Stream Dragon Ruler of Droplets, Burner Dragon Ruler of Sparks, Lightning Dragon Ruler of Drafts, dan Spellbook of Judgment. Selanjutnya ada juga dua kartu yang pernah masuk ke limited dan belum pernah kena banned, yaitu Giargia sama Sacred Sword of Seven Stars. Jadi nggak heran kalau Lord of the Tachyon Galaxy berhasil mengantongi 31 poin atas broken levelnya. Nomor 2 ada Pharaoh Servant, sebuah booster set jadul rilisan Oktober 2002. Gak heran ya, set lama memang sering melahirkan kartu-kartu powerful di masa mendatang. Kebalikan dari Magic Ruler, Pharaoh Servant lebih banyak merilis trap card ditambah beberapa kartu efek monster kuat di format-format tertentu. Dan broken level yang dimiliki Pharaoh Servant adalah sebesar 32 poin. Langsung saja kita menilik kartu-kartu punggawa di Pharaoh Servant ini. Mantan tawanan Konami, ada Imperial Order, Morphing Jar No. 2, Call of the Haunted, Premature Burial, Time Seal, Cold Wave, dan Thousand Eyes Restrict. Kemudian kartu-kartu yang pernah masuk ke limited dan belum pernah kena banned ada Jinzo, Ceasefire, Gravity Bind, Nobleman of Crossout, dan Limiter Removal. Dan terakhir, kartu yang hanya pernah masuk ke semi limited ada Backup Soldier. Bisa kita amati jumlah kartu dengan status ketiga limitasinya ini sangat beragam. Gak heran kalau Pharaoh Servant menjadi salah satu set yang paling broken yang pernah ada. Dan sekarang kita masuk ke nomor 1, booster set paling broken yang pernah ada. Dia adalah Legacy of Darkness, yang rilis pada bulan Juni 2003. Booster set inilah yang memperkenalkan Spirit Monster kepada TCG. Selain itu, tentu saja ada banyak sekali kartu-kartu yang menyebabkan Legacy of Darkness memuncaki posisi pertama dengan broken level sebesar 33 poin. Dan inilah para preman di Legacy of Darkness. Ada Yatagarasu, Fiber Jar, Last Turn, Super Rejuvenation, Smoke Grenade of the Thief, Royal Operation. Dibantu juga oleh kartu-kartu yang pernah masuk ke limited dan belum pernah masuk banned, Exile Force, Injection Fairy Lily, Reinforcement of the Army, Bottomless Trap Hole, Twin-Headed Behemoth, Drop Off. Dan gak kalah banyak juga kartu-kartu yang hanya pernah masuk semi limited. Ada Creature Swap, Marauding Captain, dan Emergency Provision. Seandainya di bulan Desember 2020 kemarin Smoke Grenade of the Thief nggak masuk Forbidden di TCG, mungkin Legacy of Darkness masih kalah sama Pharaoh Servant dan juga Lord of the Tachyon Galaxy. Dan bisa kita simpulkan juga di sini bahwa set Lord of the Tachyon Galaxy adalah set yang paling banyak menampung kartu-kartu Forbidden. Oke, jadi itulah 10 booster set paling broken di Yu-Gi-Oh! TCG berdasarkan angka kartu yang masuk Forbidden and Limited list di TCG. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Recover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.